Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu, bagaimana tentang kepastian tentang pengangkatan honorer menjadi ASN ini? Nah, di sini ada satu informasinya yaitu Presiden Jokowi tanda tangani pengangkatan honorer non-ASN. Ini info terbaru Bapak Ibu ya. Seterusnya, honorer gembira karena seleksi CPNS dibuka pada Juni 2023. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jokowi tanda tangani pengangkatan tenaga non-ASN. Honorer wajib bergembira, seleksi CPNS buka Juni 2023. Presiden Joko Widodo menandatangani dan menyetujui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari honorer atau dari jalur pegawai honorer. Lantas, apakah berlaku tahun 2023 tanda tangan Jokowi untuk mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil tahun 2023 ini? Nah, tentu ini satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti harus kita ketahui ya kira-kira apa jawabannya. Apakah memang itu berlaku ataupun tidak? Berikut ini adalah berupa penjelasan lengkap soal Jokowi setuju dan menandatangani pengangkatan pegawai honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi yang dihimpun Indonesia.com pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023. Presiden Joko Widodo telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Nah, ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu karena memang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu sudah terbit dan kemungkinan itu yang akan diterapkan ya dalam hal perhatian pemerintah terhadap honorer ini. Karena memang isinya yaitu tentang manajemen P3K. Usai dilakukan penandatanganan dan persetujuan pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu akan berlaku. Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di atas 35 tahun. Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa pemerintah menyadari terdapat honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ya kita akan ingin ya supaya status honorer ini jelas, haknya juga jelas, dan perlindungannya jelas. Beliau mengatakan, saya berharap skema P3K ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, ujar Muldoko beberapa waktu yang lalu. Muldoko mengatakan berbasis sistem merit ini sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Sementara itu, peraturan pemerintah tahun 2018 tentang pengangkatan P3K dari honorer itu membawa kabar gembira bagi tenaga non-aparatur sipil negara tahun 2023 ini. Nah, peraturan pemerintah yang dimaksud tahun 2018 Bapak Ibu yaitu peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja
atau tentang pengangkatan P3K. Nah, tentunya pengangkatan P3K yang dimaksud adalah pengangkatan P3K dari jalur honorer. Artinya P3K-nya diatur dan direkrut dari jalur honorer saja. Berbicara soal honorer, tentu ini ada ketentuan-ketentuan Bapak Ibu ya, yang akan diberlakukan bahwa statusnya memang benar-benar honorer. Pertama, mungkin berpatokan pada data, ya, data yang telah dihimpun melalui mekanisme penataan honorer non-ASN lewat aplikasi penataan BKN di bulan-bulan sebelumnya, yaitu yang dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2022 yang lalu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 2,3 juta para honorer yang telah tercover dan terdata di dalam database BKN. Nah, kemungkinan inilah nanti honorer yang akan direkrut menjadi ASN di tahun 2023 ini, karena memang perekrutan ASN 2023 ini sesuai dengan apa yang telah dipikirkan pemerintah bersama dengan DPR sekarang adalah jalur honorer. Kemungkinan itu masih berlaku tahun 2023 karena pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka seleksi penerimaan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023. Meski demikian, belum ada keterangan terbaru dari hasil peraturan pemerintah lama itu, baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, maupun dari BKN dan Kepresidenan. Itu masih belum Bapak Ibu. Artinya ya, bisa kita patok bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu masih tetap diberlakukan hingga November 2023 ini. Nah, tentunya setelah 28 November 2023 ini, kita tidak bisa memberikan satu kepastian apakah masih diberlakukan ataupun tidak. Karena memang waktunya sudah dipatok hanya berlaku 5 tahun, berarti terhitung sejak 28 November 2018, maka berakhir 28 November 2023. Meski demikian, belum ada juga keterangan terbaru dari hasil peraturan pemerintah lama itu, baik dari Kemenpan RB maupun BKN dan Kepresidenan. Nah, inilah info terbaru Bapak Ibu yang semakin menguatkan para honorer ya, bahwa ada keyakinan atau ada satu kepercayaan bahwa di tahun 2023 semua honorer ini akan diangkat menjadi ASN dengan status P3K dan pegawai negeri sipil. Tentunya yang diharapkan adalah tanpa seleksi tes. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.